Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fai Nasir dengan NIM 220301522033. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Olahragaan dan Kesehatan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (KESDIA). Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nursaizal dengan NIM 220301522038. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Olahragaan dan Kesehatan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (KESDIA). Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara ke salah satu sekolah dasar yang ada di Kelurahan Parangluar, Kecamatan Polpaking Utara, Kabupaten Takalar. Nah, di situ kami akan mewawancarai salah satu guru olahraga yang ada di sekolah tersebut dan salah satu siswa yang ada di sekolah pabrik gula di Kecamatan Polpaking Utara. Untuk itu, simaklah video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fai Nasir dengan NIM 220301522033. Jadi saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (KESDIA) angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah berada di SD swasta pabrik gula yang berada di Kabupaten Takalar, dan tentunya saya sudah bersama dengan Bapak, yaitu salah satu guru olahraga yang ada di SD swasta pabrik gula ini. Nah, sebelum saya melanjutkan apa yang saya mau lakukan pada kesempatan kali ini, di sini saya akan melakukan wawancara atau ngobrol-ngobrol santai dengan Bapak terkait dengan bagaimana sih pembelajaran olahraga yang ada di SD pabrik gula ini. Nah, jadi tapi sebelum itu mungkin Bapak bisa perkenalan dulu terkait dengan identitas Bapak gitu. Nama saya Aris Sunandar. Saya mengajar di SD swasta pabrik gula Takalar. Ya. Kalau boleh tahu alamat Bapak dari di mana, Pak? Masalongko. Masalongko ya. Kabupaten Takalar. Kira-kira perjalanan Bapak ke sini kira-kira berapa menit, Pak? 5 menit lah. 5 menit aja, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, biasanya mengajar di SD ini Pak sampai jam berapa? Biasanya jam pertama dan jam kedua. Jam pertama, jam kedua. Iya. Oh. Nah, setelah mengajar Pak, aktivitas Bapak apakah berlanjut di luar sekolah atau tetap di sekolah, Pak? Berlanjut karena saya juga punya data sekolah. Oh, berapa ya? Iya. Oh, masuk. Jadi Nah, di sini Pak, jadi Pak ada tugas yang diberikan oleh dosen kami di kampus, Iya. yaitu tentang wawancara guru olahraga. Nah, di sini mungkin sebentar Pak saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana sih Pak sebenarnya itu guru olahraga. Karena insya Allah ini Pak, kami ini bersama rekan yang kami teman di sini, insya Allah nantinya insya Allah mungkin bisa doa dari Bapak, insya Allah menjadi calon guru dan guru SD seperti sama Bapak. Nah ini Pak, makanya kami ingin menggali informasi kepada Bapak bagaimana sih sebenarnya itu guru olahraga di sekolah. Nah mungkin pertanyaan pertama saya Pak, sebelum saya menggali informasi itu, saya mau bertanya Pak, di usia Bapak kira-kira di usia kapan Pak kita menjadi guru olahraga? saya sudah 9 tahun jadi guru olahraga, masih honor. Tapi sebelum itu, sebelum mengajar di SD-nya, apakah Bapak mengajar di sekolah-sekolah lain Pak? Tidak. Oh, langsung di sini. Berarti mulai Lulus, langsung di sini aja sampai sekarang. Lama nih Pak. Oke, terus pertanyaan selanjutnya Pak, ini yang sebenarnya banyak mahasiswa yang biasanya bingung. Biasanya biasa ditanya sama dosen, apa motivasi menjadi olahraga? Biasanya kan cinta aja dengan olahraga begitu. Itu maksudnya. Kalau Bapak sendiri, apa sih motivasi Bapak menjadi guru olahraga? Motivasi saya jadi guru olahraga itu karena saya lihat kondisi juga di sini kurang minatnya anak-anak untuk olahraga dari kecil itu. Tapi banyak bakat. Oh iya. Mungkin saya kemarin saya mau jadi guru olahraga, mau bangun semua itu anak-anak supaya apa istilahnya dia bisa tunjukkan bakat-bakatnya dia.
karena biasa ada anak biasa Ya, timbul sendiri bahkan ya, di biasa juga olahraga, disembunyikan. iya. Dan memunculkan di kasih tahu Pi bilang si anu Iya. baru dia keluarkan. Berarti Pak yang jadi kendala di sini adalah wadahnya kurang. Iya. Wadah Kurang sekali. pembinaannya begitu, Iya. tidak ada yang membina. Kurang. Padahal bakat ada Pak. Iya, Oh, betul. gitu Pak. Sehingga itu Bapak yang bikin termotivasi Iya. untuk bisa jadi olahraga di SD ini Pak. Karena saya juga alumni di sini. Oh, pantas Bapak sudah tahu bagaimana kondisi di sekolah ini kan? Karena saya juga alumni di sini. Jadi saya ingin membangun juga sekolah ini tuh. Oh, iya, Pak. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak, sebelum saya masuk ke sekolah ini mulai dari perjalanannya ke sini, yaitu penuritan Pak, karena betul-betul konsisten sekali masuk ini. Kalau boleh tahu Pak, jumlah siswa secara umumnya lah di sini kalau boleh tahu Pak. Kalau jumlah siswa di sini semua itu 100 orang. 100 orang. Iya. 50 putra, 50 putri. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, seperti profesi yang Bapak tekuni sekarang ini yaitu guru olahraga Pak, Ya. apakah hanya menekuni pekerjaan Bapak ini sekedar di sekolah saja atau Bapak juga sering melakukan olahraga di rumah Pak? Sering. Saya ikut kayak persatuan juga bulu tangkis di luar. Iya. Berarti Bapak bisa lah di bulu tangkis. Nah, Selain bulu tangkis Pak, ada lagi olahraga yang Bapak suka atau takraw, voli. Voli. Terus Pak, di sini pertanyaan selanjutnya, melihat nih Pak usia Bapak yang berumur dalam artian Ya. tidak muda lagi lah seperti sebelum-sebelumnya, yang bisa dibilang fisiknya masih kuat. Nah, lalu bagaimana Bapak mengontrol kondisi kesehatan Bapak ketika mengajar olahraga? Apakah sudah beda dengan sebelum-sebelumnya? Apakah sekarang bagaimana Pak? Ya pasti beda. Kalau Karena umur toh. iya. Jadi dibatasi mami. Yang bisa dipraktekkan ya dipraktekkan. Yang tidak bisa ya tinggal kayak video kita silakan anak-anak tak. Kalau boleh tahu Pak, di sini anak-anaknya sudah biasa menggunakan digital HP Ya, gitu. sudah biasa. Kita biasa online toh YouTube. Widiata kita biasa YouTube. Cari-cari bahannya di YouTube, bahan ajarnya, Iya. baru diputarkan di proyektor. Nah, habis itu anak-anak praktekkan nih. Oh iya, berarti sudah mempermudah kita untuk menyampaikan materinya. Betul. Karena sekarang sistem digital. Oh iya. Sistem online. Iya, karena kalau misalnya Pak, anak-anak hanya terus mengajar dia ketinggalan dengan teknologi. Biasa juga dia bosan. Oh iya Pak. Iya. Kalau ada yang ngeliat kan enak. Iya Pak, saya tahu nih Pak. Saya ambil praktek dong Pak. Iya. Berarti lebih asik Pak kalau misal kita tayangkan video Iya, begitu. betul, lebih asik lagi. Iya, Pak. Karena ini Pak, saya sedikit bercerita juga di kampung saya itu Pak, masih banyak sebenarnya siswa-siswa yang masih kurang paham terkait dengan pengolahan teknologi, karena itu Pak yang menyebabkan biasanya di situ guru olahraganya yang hanya mengandalkan mulutnya saja tanpa dia melihat di samping itu adanya teknologi. Betul. Berarti Pak di sini sudah mulai ya? Sudah mulai kita karena sudah berapa kali juga ikut pelatihan. Oh iya Pak. Oke Pak, terus selanjutnya bagaimana pendapat Bapak terkait dengan murid-muridnya Bapak di sini ketika mengajar? Ya kalau murid-murid pasti kalian tahu lah. Pasti ada yang makan, ada yang bagaimana. Jadi kita mengajar itu kalau bisa sabar, itu saja. Sabar. Kalau ada anak-anak yang dikasih tahu, jangan dikerasi. Pokoknya intinya sabar itu saja. Berarti beda Pak, kalau misal biasanya itu kan ada guru olahraga SMP, SMA, waktu saya SMA dulu ketika salah langsung disuruh push up apa dan sebagainya, sehingga Beda kalau- sehingga kita kayak miris sama guru olahraganya begitu. Kalau Bapak sendiri berarti kita sabar menghadapi anak-anak. Dikasih tahu saja. Dikasih tahu. Iya. Iya, kita di sini dikasih tahu. Dikerasi pasti tambah melunjak. Iya, Pak, betul. Apalagi usia-usia seperti ini, Pembuatan karakternya juga kan. masih pembentukan karakter. Nah, terus Pak, pertanyaan saya selanjutnya itu tentang apakah ada persiapan yang dilakukan oleh Bapak ketika mau mengajar ataukah bagaimana? Kita mengajarkan harus berpatokan dengan RPP. Nah di RPP itu sudah ada semua nih apa-apa yang mau kita ajarkan.
Berarti semacam panduan lah, pedoman untuk mengajar. Kan sebelum kita mau mengajar itu harus kita buat RPP dulu. Oh iya. Jadi dengan daftar hadir, terutama daftar hadir dulu. Iya. Oke. Ini terus Pak, ini kan biasanya di kurikulum 13 itu biasanya ada semacam yang dinilai itu ada sikap, Iya. pengetahuan, keterampilan. Nah, kalau Bapak sendiri yang Bapak utamakan itu apanya kepada siswa, apakah intelektualnya atau pengetahuannya atau sikapnya atau keterampilannya? Menurut Bapak apa yang paling Bapak utamakan untuk menilai itu? Sikap dan keterampilan. Sikap dan keterampilan. Iya. Yang utama itu kalau saya. Karena percuma biasanya pintar, kalau sikapnya yang tidak sopan di guru ya Pak. Betul. Karena biasa itu ada anak-anak yang hanya Di situ kita Iya. lihat tuh anak-anak bagaimana anunya karakternya juga. oh iya Pak. Karena biasa ada yang pintar saja tanpa tidak ada Iya. etika pada guru. Betul sekali. Nah Pak, terus pertanyaan selanjutnya, ini Pak ketika mengajar olahraga sebelum berolahraga itu Pak, apakah Bapak melakukan semacam stresi pemanasan gitu kepada siswa atau bagaimana Pak? Ya, sebelum memasuki inti, Iya. kita harus pemanasan dulu. Pemanasan. Selesai inti, baru kita pendinginan. Ya. Sesuai dengan RPP ya. Kita ada yang Ada. Oh, iya. Nah ini Pak ketika Bapak mengajar olahraga itu kan biasa, apakah ada biasa siswa yang terlambat ikut berolahraga? Biasa. 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 Apa kira-kira Pak yang bikin siswa terlambat? Apakah jauh dari rumah atau bagaimana? Biasa dia terlambat bangun. Begitu. Iya. Jauh juga dari rumah, dari kendaraannya. Oh, berarti kebanyakan ya jalan-jalan kaki Pak? Iya, baru kan jauh juga Iya, dari luar. Dari luar waktu Iya. saya masuk ke sini jalanannya juga ekstrim banget. Betul. Oh, berarti banyak Banyak. Pak siswa. Banyak. Nah, ini pakai kita ada siswa yang terlambat. Ya. Tindakan yang Bapak lakukan untuk siswa, apakah tetap langsung melanjutkan pembelajaran atau ada arahan kah atau sanksi yang diberikan kepada siswa? Diarahkan dulu. Diarahkan. Ya, dikasih tahu bilang jangan diulang lagi kembali. Kalau memang sudah tahu mau terlambat, antisipasinya apa nah itu tahu bagaimana nota atau telepon Pak Guru bagaimana. Bisa terlambat Ya. Nah ini Pak, kembali lagi ketika ada terlambat siswa, misal ini proses pembelajaran olahraganya sudah berjalan nih Pak, lagi berolahraga ini, Ya. baru ada siswa yang masuk, apakah tetap melakukan dia pemanasan atau langsung masuk ke intinya Pak? Tetap melakukan pemanasan dulu ya Pak? Pemanasan dulu sendiri, dia pemanasan dulu baru ikut inti. Jadi Iya. karena yang kita takutkan nanti mungkin Nah, ada cedera. iya, Iya. betul. Oh iya Pak. Nah terus ini Pak, ketika dalam proses pembelajaran, apakah ada hambatan-hambatan Pak dalam proses pembelajaran Pak? Gitu? Kalau untuk hambatan-hambatan dari siswa kayaknya itu saja terlambat kayak begitu. Kalau dari Bapak, ada Kalau hambatan? untuk kayaknya kalau dari sini alat Iya. Sarana betul alatnya masih kurang masih kurang memadai. memadai. Tapi sudah diusulkan Pak? Sudah. Oh. Sudah diusulkan sementara di verifikasi juga sama kepala sekolah. Oh, iya. Semoga ya, karena itu adalah salah satu juga Pak bagaimana siswa proses pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Betul. Karena kalau hanya menyampaikan materi tanpa adanya alat yang mendukung Pak mungkin Susah. agak susah untuk mematerikan Pak. Iya. Oke. Terus Pak di sini siswanya Pak apakah sering ikut lomba Pak begitu? Sering sekali ikut lomba. Sering juga mendapatkan juara. Iya. Oh, juara apa? Olahraga apa saja Pak dari juara? Kayak bulu tangkis. Khususnya provinsi Bali ya. Bagus. Betul. Ada generasi. Ya, betul. Banyak bola Bola. pernah juga kayaknya. Sama takraw belum kita belum pernah dapat dia. Tapi sudah pernah ikut. Ya. Sudah bagus Pak kalau mau isi SD sudah bisa takraw Iya, gitu. betul. Karena yang saya lihat itu biasa SD hanya sepak bola. Gitu yang paling umum itu sepak bola, bulu tangkis. Kalau Voli lagi juga pernah. Eh. Ikut juga voli. Luar biasa, Pak. Dapat. Iya. Nah Pak, terus ketika dalam proses pembelajaran tadi ada mungkin dari siswa hambatannya terlambat, apa dan sebagainya, dan Bapak hambatannya mungkin dari segi sarana. Nah kira-kira bagaimana cara Bapak ini sehingga tanpa adanya alat siswa terus bisa aktif belajar Pak, gitu kira-kira?
bagaimana kira-kira caranya Bapak supaya anak-anak itu tetap termotivasi untuk olahraga? Mungkin ada sedikit, mungkin kayak apa Pak, mungkin dikasihkan ke siswa bahan apa? Misalnya kalau tidak ada alat, Iya. kita pakai proyektor. Oh betul, kembali yang Kembali ke digital lagi, kembali digital. Iya. kan dia di situ bisa lihat caranya. Iya. Iya. Nah, nanti ada alat baru dipraktekkan atau kita buatkan. Misalnya gampang kan kalau semacam raket, Iya. nah, kan tinggal trik max dibuatkan. Oh iya. Nah, Terus terus sama kayu-kayu. Nah, kreatif sekali. jadi, kalau untuk koknya kan biasa bisa bawakan ke sini yang bekas dari latihan tuh toh. Iya Pak. Iya. Tugasnya yang lain itu membuat raket dari triplex. Iya. Nah, bawa alatnya ke sekolah kita buat sama-sama. Oh iya, bersama-sama dengan Iya. siswa. Kira juga kita belajar, kita juga ajar di samping berolahraga kita cari mengajar juga anak-anak untuk bisa lebih kreatif lah memanfaatkan alat-alat yang ada di sekelilingnya gitu. Jadi Pak, sangat benar sangat banyak informasi yang saya dapatkan ini. Ternyata Pak, ini Pak baru saya juga berpikir bisa kita pakai triplex apa dan sebagainya. Saya kan kalau tidak ada alat kan kita juga nggak bisa memaksa. Iya. Harus ada begitu. Jadi kita harus cari caranya bagaimana. Misalnya apa yang bisa kita manfaatkan untuk bisa dapatkan anak-anak. Iya. Begitu. Oke, Pak, terus pertanyaan yang selanjutnya Pak ini sebelum saya melanjutkan pertanyaan yang lainnya dari segi siswanya itu Pak mungkin siswa yang kayak kurang termotivasi untuk kayak misalnya belajar berolahraga gitu dan sebagainya. Kembali lagi Pak, apa kira-kira yang Bapak akan lakukan ketika ada siswa mungkin dari siswa ada kayak misalnya biasa itu ada kayak gemuk apa dan sebagainya sehingga tidak percaya diri untuk berolahraga atau ada hal-hal yang lain lah yang sehingga siswa itu tidak suka berolahraga, padahal ini kan Pak olahraga kan bukan hanya sekedar kita aja tapi untuk kesehatan dirinya sendiri seperti itu. Nah kira-kira bagaimana sih cara Bapak mengajak anak itu untuk tetap mau ikut olahraga walaupun memang hanya sedikit lah gitu Pak? Panggil anak itu, duduk sama-sama, ditanya, kenapa bisa, kenapa tidak mau. Kalau sudah tahu alasannya, pastikan dia masukkan. Bagusnya itu mau kalau begini orang. Mau kayak begitu sana, ikut olahraga begini. Nah, begitu. Wah, sini kita kasih motivasi. Iya, duduk sama-sama, santai. Iya. Nah, baru kasihkan motivasi. Jangan pas banyak-banyaknya orang langsung diteriaki, jangan sama dia down itu. Iya betul. Iya. Berarti Pak, artinya kita berbicara secara empat mata lah gitu Pak. Iya pelan, santai. Karena biasa ya siswa kalau dekat sama guru gak takut gitu dan sebagainya. Kayak gitu yang membuat takut. Kita bagaimana caranya itu siswa dia tahu kita bilang kita serius, dia tahu kita bilang kita bercanda, dia harus tahu itu siswa. Nah, kalau Pak Guru itu begini berarti dia serius, jangan main-main. Tapi kalau begini main maki, nanti akan akrab begitu sama siswa. Nah ini Pak, sebelum kan biasanya ada murid-murid baru gitu masuk. Iya. Nah proses pendekatan Pak dengan siswa itu bagaimana? Kalau proses pendekatannya bermain bercanda. Iya. Kan? Kalau memang salah ditegur, kamu salah, nggak boleh begitu. Nah, duduk sama-sama di luar kalau kerja di kantin nih, cerita bercanda. Nanti ada tabu. Awal proses pendekatan itu begitu. Nah, kalau dikasih kenal sama teman-temannya. Iya. Begitu. Nah ini Pak, kembali lagi terkait dengan pembelajarannya. Kalau kita mau persenkan Pak, itu selama Bapak mengajar di sekolah ini, seberapa persen teorinya Pak dan prakteknya? Ini seimbang. Seimbang 50-50%. Seimbang. Karena harusnya kita teori dulu, baru praktek. Dia ada buah gitu. Itu Pak, misalnya teorinya ketika menyampaikan teori apa dan sebagainya, itu bagaimana proses penyampaian teorinya? Misalnya dalam Bapak ketika mengajar ini Pak, apakah ada sesi diskusi juga kayak kita di SMA begitu, ataukah hanya menyampaikan materi saja Pak? Mungkin bisa diceritakan? Kan kalau pengambilan materi itu kan di dalam kelas. Iya.
Nah itu tadi kembali lagi ke digital, biasanya kan video diputarkan. Nah, habis itu kan kita jelaskan, ini caranya nah begini, kita perjelas lagi apa itu di video. Nah, habis itu kan keluar berarti langsung praktek gitu. tidak. Oh, Misalnya minggu depannya baru praktek. oh ya, berarti Sebelum praktek itu kita masih dulu di kelas, kasih tahu dulu, gitu. Masih kita ingat yang kemarin teori materinya. Nah begini. Jadi sebentar yang kita lakukan begini. Nah baru kita keluar ke lapangan praktekkan. Iya. Terus sudah jujur Pak, kalau saya dulu waktu SD yang saya alami sama guru olahraga saya itu Pak, dulu itu ketika misalnya itu kan waktu saya dulu SD Pak, satu hari itu berolahraga. Beda kayak waktu SMA bilang 2 jam nih, 3 jam nih. Jadi misalnya masuk kita siang, olahraga siang ya panas-panasan gitu. Nah dulu Pak, bercerita dulu saya waktu SD itu ketika saya berolahraga, guru olahraga saya itu kalau misalnya sudah masuk nih hari olahraga, misalnya hari Rabu, guru olahraga langsung bawa bola, silakan main bola, tidak ada teori-teori apa dan sebagainya. Tapi jujur banyak informasi yang saya dapatkan dari Bapak. Oh ternyata kalau kita mengajar juga hanya sekedar langsung praktek, tapi karena jujur Pak saya di perkuliahan ternyata saya sudah lalui olahraga di sebelumnya, tetapi teorinya itu saya tidak dapat, prakteknya saya dapat. Iya, di prakteknya saya dapat, cuman teorinya ketinggalan Pak. Sehingga saya ketinggalan yang namanya teori olahraga. Padahal saya tahu, misalnya menendang bola ke kaki ini, ternyata ada teorinya. Ketika kita belajar seperti itu, ternyata. Terus Pak, ini pertanyaan terakhir Pak nih untuk Bapak. Karena sudah dijelaskan tadi proses pembelajarannya bagaimana, terus hambatan-hambatannya, kendalanya dan sebagainya. Nah, di sini kira-kira apa sih yang menjadi kesan dari Bapak selama menjadi guru olahraga? Ini sudah berapa 9 tahun ya Pak? Iya, 9 tahun. Nah, apa sih menjadi kesan dari Bapak? Terus itu saja dulu Pak, kesannya dari Bapak. Kalau kesan saya sangat senang sekali. Nikmat ya Pak. Dan jujur banyak pengalaman baru yang saya dapat dari teman-teman juga dari program olahraga apabila KKG, banyak juga yang didapat di situ, banyak ilmu baru. Kalau kesan kepada siswa Pak, itu apa yang? Kalau untuk ke siswa sangat senang juga ya. Karena lucu biasanya suruh begini dia Itu jadi betul karena kita dari diri sendiri. Iya betul. Nah terus Pak, ini kan sudah ada kesannya. Nah ini kan Pak biasanya ada banyak anak-anak muda yang bisa dibilang banyak yang mengeluh apa dan sebagainya, padahal banyak sebenarnya profesi yang bisa dilakukan. Nah kira-kira kesan Bapak nih untuk anak-anak muda sekarang tapi dihubungkan dengan olahraga Pak begitu, kira-kira apa pesannya Bapak? Kalau pesan saya untuk anak muda sekarang, perbanyak olahraga, karena olahraga itu sehat. Mantap. Sehat. Oke. Baik, jadi mungkin itu wawancaranya. Mungkin terima kasih Pak atas wawancaranya terkait dengan olahraga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nur Saizal, NIM 220315222038 dari jurusan Penjaskes Cerek Keesdian Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang bersama siswa dari SD Swasta Pabrik Gula Takalar. Sebelum itu, Dek, tolong perkenalkan dirimu. Saya Muhammad Cakar Wicaksana, umur 11 tahun, Di mana alamat tadi? di Baltoranu, Desa Masamaturu. Sekitar berapa menit itu masuk ke sekolah sini? 5 menit atau 7 menit. Apa hobi tadi itu? Main bola. Siapa nama guru olahraga tadi yang mengajar di sekolah? Pak Aris Dilanda. Sebelumnya suka ke olahraga memang biar di luar sekolah begitu atau tidak? Sering Kalau begitu olahraga apa yang disukai? main bola. Sering ke olahraga selain di sekolah, di rumah kah atau di mana kah? Sering ke? Sering Sama siapa yang biasa olahraga itu? Teman tak atau apa kah? teman. Teman tak?
Di mana kita biasa olahraga kalau di sekolah? Di lapangan gitu atau di depan rumah atau di samping lagi? Di lapangan. Saya biasa di lapangan. Temanku. Dulu tuh saya. Waktu ku SD seringnya suka kan olahraga. Seringnya olahraga di sekolah atau di luar. Jadi kalau panggil ke temanku pergi olahraga di luar atau di mana kan supaya tambah aneh olahragaanku. Kau juga harus begitu kan? Iya. Supaya pintarku tambah pintarku aja kok harus di sekolah saja harus juga keluar olahraga atau apakah. Ya. Terus selanjutnya bagaimana cara mengajar guru tadi sekolah ini? Baik ya atau tidak sih? Baik. Baik dari mana tuh kayak kalau salah kena tegur atau bagaimana? Kalau salah kena tegur, kalau ada kesalahan yang dibereskan kita. Begitu. Kalau salah juga kenapa guru tak pukul atau menasihati juga kenapa gitu? Ya nasihati. Menasihati gitu. Pernah ikut lomba olahraga? Kayak semacam lomba bola, lomba bulu tangkis, lomba apa kan? Pernah Di mana gitu? di sekolah. Udah pernah keluar atau kan di luar sekolah atau di mana kan? Kita lomba di sekolah dapat juara atau tidak? Dapat. Mau cerita lain kan? Dulu saya ke sekolah SD seringnya ikut lomba baik di luar sekolah atau di dalam sekolah. Jadi baik di dalam sekolah maupun luar sekolah. Dulu waktu ku SD seringnya lomba di luar sekolah atau di luar sekolah. Seringnya dapat juara. Kebetulan tadi alumni sini juga harus juga ajar kak. Dia juga sering bawa lomba-lomba baik di alam maupun di luar sekolah. Dulu itu saya kalau mau lomba pasti latihan terus supaya bisa dapat juara atau apakah supaya bisa membanggakan sekolahku dan bisa juga banggakan diriku sendiri. Dan dalam itu harus serius, harus bisa menang atau pikiran teguh harus menang. Ataupun kalau kan kita harus tetap bersabar atau apa, terus latihan, perbaiki kesalahan tak, jadi kita sedon atau apa, pokoknya harus kita tetap semangat. Nanti harus kita semangat. Pokoknya harus kita cari lomba lagi di luar, jangan terus jalan di luar lagi cari lomba supaya tambah banyak pengalaman tak, tambah banyak teman tak juga. Kalau lomba dulu pasti banyak teman tak, bisa juga wakili kabupaten, kecamatan atau apa dan seterusnya. Pertanyaan selanjutnya, kalau memang pernah ikut lomba apa pernah diikuti kan? Main bola atau main bulu tangkis. Oh itu pernah ikut juara itu pernah gitu? Pernah. Juara berapa? 1. Alhamdulillah. Kalau misalnya tahu ada lomba tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, baru mungkin kita ikut lomba apa yang mau diikuti? Main bola. Dari lain main bola main bola. Sama main bulu tangkis. Misal tuh kalau ikut ke lomba, nadukun jika orang tua atau tidak? Nadukun. Nadukun jika dia? Misalnya nih lulus ke SSD, di mana kita malah di SMP? Di SMP 1 pernah. Kan kalau di SMP tidak, di SD mungkin ada, mungkin sedikit, mungkin hanya main bola, bulu tangkis, main voli atau yang lain, lari. Di SMP nanti mungkin ada olahraga yang baru dikenal atau baru diketahui nanti. Kita akan kenali semua olahraga seperti itu, seperti basket, futsal, dan lain-lain. Maka dari itu ada harus mempersiapkan mental adek untuk SMP nanti, dan adek harus mulai meningkatkan caranya belajar. Semisal nanti adek masih SMP, olahraga apa yang akan dikembangkan? Maksudnya dikembangkan olahraga apa yang akan diikuti nanti kalau SMP, seperti atau olahraga bola, basket, voli, dan lain-lain. Bola. Nak mau olahraga lain, coba tekun olahraga, siapa tahu
bisa lagi olahraga lain seperti voli, basket, futsal, apakah? futsal. Futsal. Selama belajar di sini, apa kendala tak dalam belajar? Seperti kayak susah ki menghafal ataukah susah ki mengerti tentang sesuatu yang apa? Saya susah mengerti karena kurang penjelasan. Kayak bagaimana tuh kurang penjelasan dari guru begitu? Ya, Kadang memang guru kurang menjelaskan atau kita yang kurang bertanya kepada guru atau apakah? saya kurang bertanya kepada guru. Seharusnya itu kalau mau memang mengerti dengan baik harus bertanya kepada guru, harus aktif angkat tangan ki bu bagaimana ini bu, bagaimana ini bu, bagaimana ini bu, supaya bisa kita terangkan kembali guru supaya kita juga mengerti daripada kita susah nggak mengerti kalau guru nanti nggak bilang baik mengerti niki atau apa kan, toh lain kali harus katakan bagaimana nih bu tentang cara bermain kasti, cara bermain bola, cara menendang bola, cara passing. Meski rajin bertanya, karena kalau tidak bertanya kita pasti akan terus-terus ilmu yang akan didapat. Pasti kita juga tidak didapat, guru juga nanti nggak bilang dia ditahu nih bagaimana caranya. Nah, jadi nanti harus kita lagi bertanya, angkat tangan, bu bagaimana cara menendang bola, bagaimana caranya apa-apa. Sebenarnya belajar begini toh, bagaimana caranya guru tak mengajar baiki atau sikik atau apakah? Saya suka sama guru bahasa daerah karena biasa nak lucu. Kalau mau nantu biasa mak lucu-lucu guruku. Kalau guru olahraga tadi suka atau tidak? Disuka Kenapa disuka? karena biasa dilatih main bola. Cara dia mengajar hanya materi terus atau ada video dari YouTube dari mana kan dia kasih masuk di proyektor kalau dikasih dia siswa-siswanya begitu atau hanya buku kasihkan berapa apa? Materi saya. Kayak tidak ada YouTube, gambar YouTube pasti ada. Ya, Ada kan? Yang mana lebih cepat dipahami? Materi dengan YouTube atau dengan video biasa ditampilkan biasa dikasih lihat sama guru tak atau dengan materi dengan buku memang cepat dipahami. materi dari buku karena saya membaca dari buku biar paham. Kalau video kurang paham begitu kayak Iya. kurang mengerti. Kurang. Nah, kalau coba praktek di sini alatnya biasa banyak atau hanya sedikit atau apakah? Banyak. Bisa praktek alat terus dan ada. Ada Ya, kalau olahraga gitu biasa olahraga apa yang dimainin di sini? Kalau praktek apa gitu di sini? main bola atau senam. Kayak bulu tangkis. Ya. Kita melangkah ke pertanyaan terakhir ya. Apa yang dimaui ke guru olahraga? Kata di baik, tahu mas. Sekarang apa yang mau ditambahin? Saya harus sikap baik pada guru biar tambah pintar. Oh, berarti harus sikapnya kepada guru. Nah, bagus itu. Karena kalau tidak bagus sikapnya pasti akan memarahi guru tak atau akan menghapus guru tak. Pasti disuruh hukum. Itu yang dapat hukuman toh. Makanya harus bagus sikap tak, hargai guru tak. Kalau bisa lebih dekat sama guru tak, bercanda-canda supaya bisa menghargai, tanya-tanya gimana cara menghargai tentang sikap supaya nanti tidak buruk-buruk atau tidak dihargai itu guru tak. Harus bisa juga menghargai teman tak, jadi hanya guru tak, teman tak juga harus hargai. Karena kalau nanti tidak hargai teman tak, nanti bombek berkelahi nanti sampai ribu guru misalnya. Makanya harus saling menghargai sesama teman, sesama guru. Orang tua juga harus dihargai. Mungkin melawan sama orang tua. Nah, Ya. begitu juga yang pertanyaan kita. Makasih sebelumnya nah. Sama-sama. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,